طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل قراءتنا من كتاب شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ونحن الآن ما زلنا في المسألة الثانية في صفحة 44 di halaman 44. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah baca 4 pendapat atau ucapan dari 4 imam mazhab seputar wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya seluruh ucapan manusia selain Nabi SAW itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah, idan hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidin. Inilah madhabnya para imam yang 4. Jadi imam yang 4 ini tidak mereka mengajak kita untuk fanatik Buddha kepada mereka, ya, meninggalkan pendapat Nabi, ya, meninggalkan ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi karena mengikuti ucapan-ucapan mereka, tidak. Tapi mereka mengajak umat agar, ya, bahwasanya kalau ada ucapan-ucapan mereka, imam 4 mazhab tadi yang berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buanglah ucapan mereka, karena yang kita, ya, inginkan adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti, ya, pendapat imam. Baik, ijtihadu an ilmin wa ahliyatin lil ijtihad. Para imam al-mujtahidin itu mereka berijtihad tentu bersumber dari ilmu dan keahlian berijtihad mereka. Artinya mereka punya perangkat-perangkat untuk berijtihad. Lakin lam yadda'u li anfusihim al-usmah. Ya, meskipun mereka mampu untuk berijtihad, ilmu yang mereka punya tentu tidak sama dengan ilmu-ilmu kita. Dan tapi mereka tidak mengaku-ngaku maksum, al-usmah artinya sifat maksum. Bal ausu an yu'khad min aqwalihim. Taib. Bal ausu, ya, bal ausu an yu'khad min aqwalihim ma wafaqad dalila. Bahkan mereka mewasiatkan kepada kita, ya, agar ucapan-ucapan mereka itu yang diambil adalah yang sesuai dengan dalil. Fayajibu 'alal hambali idza ra'a dalila ma'a syafi'i an ya'khudha biqauli syafi'i. Maka wajib atas orang yang bermazhab Hambali, kalau dia melihat bahwasanya dalil itu mendukung pendapat Syafi'i, berarti, ya, dia harus mengambil pendapat Syafi'i di situ. Wa wajibun 'ala syafi'i idza ra'a dalila ma'al hanafi an ya'khudha biqauli hanafi. Begitu juga wajib atas yang bermadzhab Syafi'i, kalau dia melihat bahwa dalil itu mendukung pendapatnya Hanafi, harus mengambil pendapatnya Hanafi. Wajibun 'alal Maliki idza ra'a dalila ma'al Hanbali an ya'khudha biqaulil Hanbali. Begitu juga kalau orang yang bermadzhab Maliki melihat bahwasanya dalil itu mendukung pendapatnya Hambali, maka hendaknya dia mengambil pendapat Hambali. Li'annal gharada huwa ittiba'ud dalil. Ya, karena tujuan kita adalah mengikuti dalil. Laisal gharadu qawlu fulan wala fulan, ya, qawla fulanin wala fulan. Ya, tujuan kita bukan mengikuti ucapan fulan atau ucapan fulan. Wala yata'assabuna li a'immatihim, maka tidak kita fanatik kepada imam-imam kita. Wa inna ma yata'assabuna lid dalil faqat, tapi kita fanatiknya kepada dalil. Wa hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal Imam Ibnu Qayyim wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kulluhum ya'muruna bihadza. Ya, kita lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, seluruh mereka memerintahkan hal ini. Ya, artinya unduru fi aqwalil ulama. Telitilah, bacalah pendapat-pendapat para ulama. Fakhudhu ma qama alaihi dalil, dan ambillah yang sesuai dengan dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun min kutubihim, dan pendapat mereka dalam masalah ini bisa kita ketahui dari kitab-kitab mereka. Hadza huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah la ta'assuba. Ya, inilah mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, ya, bukan mazhab fanatik. Lakin laisa makna hadza an narfudha al madahib wa natrukaha. Tetapi di sini jangan dipahami bahwasanya kita harus menolak mazhab-mazhab dan tinggalkan, tidak.
bal nastafidu minal madahib wa min fiqhil a'immah, tetapi kita ambil faidah dari ilmunya para imam dari mazhab-mazhab yang ada, li'annahu sarwatun 'azimah, karena itu adalah kemajuan yang besar. Lakin nutabi'ad dalila, tapi tetap kita bersama dalil, mengikuti dalil, yang meneliti dalil. Ya, jadi yang kita istinbat dari mazhab-mazhab yang ada adalah metodenya. Ya, tetapi dalil tetap, ya, dalil tidak ada tawar menawar. Maka nama dalilun, ya, akhadha biqaulihi, ya, ada huwal wajib. Maka siapa yang bersama dengan dalil, itulah yang kita ambil pendapatnya. Inilah yang harus, inilah kewajiban kita. Wa man la ya'rifud dalila. Dan bagaimana sekarang? Kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui dalil. Yas'alu ahlal ilmi. Maka hendaknya dia bertanya kepada para ulama. Bagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 43. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Li'annaka turidu bara'atal dhimmah. Fa'idha kunta ta'rif, alhamdulillah, khudbid dalil. Yang kita inginkan dari mengetahui dalil itu adalah baru atau zimah, terlepasnya kita dari tanggungan. Ya, kita agar terlepas dari tanggungan sholat, ya kita harus tahu tata cara sholat yang benar. Karena kalau sholat tidak benar, bagaimana akan terlepas tanggungan sholat? Tidak wajib sholat. Fa'idha kunta ta'rif. Kalau antum tahu dalil, maka alhamdulillah, khudbid dalil, ambillah dalil itu. Fa'idha kunta la ta'rif. Tapi kalau nggak tahu, tas'al ahlal ilmi, hadha wal wajib, maka bertanyalah kepada para ulama. Inilah yang wajib bagi kita. Ya, tidak tahu bertanya. Kalau tahu amalkan. Baik. Itu ijtihad yang pertama. Jenis ijtihad yang pertama, yaitu ijtihad yang satu dalil, ya, mendukung satu pendapat dari dua pendapat yang ada. Ya, ada dua pendapat. Dan ada dalil yang mendukung pendapat yang pertama. Berarti yang kita ambil adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dibuang. Ini ijtihad yang pertama, yang dalilnya jelas. Nah, sekarang yang jenis ijtihad yang kedua, ini adalah ijtihad fikih, sama ijtihad fikih juga yang sebelumnya. Akan tetapi lam yadhhar fihi dalilun ahadul qaulain. Ya, dalilnya tidak tegas mendukung satu dari dua pendapat yang ada. Bal kidal qaulain muhtamal, tetapi kedua pendapat yang ada itu punya kemungkinan benar yang sama-sama. Ya, berdasarkan dalilnya tidak tegas mendukung A atau B. Fahadza la inkara fi masail ijtihad. Ya, maka yang seperti ini, ya, tidak kita ingkari dalam permasalahan ijtihad. Madama lam yatarajjah syai'un minha bidalil. Ya, kenapa? Dua-duanya hasil ijtihad, jadi tidak kita ingkari kedua-duanya. Ya, kedua pendapat yang ada adalah hasil dari ijtihad, bukan hasil dari ada penelitiannya, ya, ada bahasnya untuk sampai kepada kesimpulan itu. Nah, kedua pendapat yang ada tidak kita ingkari. Mada malamnya terjah syai'un min habid dalil. Selama tidak ada dalil yang menguatkan satu dari dua pendapat yang ada. Fala ingkaro ala man akhadha biqaulin minal aqwal. Ya. Dan tidak kita ingkari orang yang mengambil satu pendapat dari dua pendapat itu. Ya, ada dua pendapat dalam masalah ini, dan tidak ada dalil yang mempertegas yang mana yang benar dari dua pendapat itu. Maka kalau ada orang mengambil pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, salah satunya saja, maka tidak kita ingkari, biarkan. Ya. Syaritatun alla yakuna indahu ta'assubun aw hawan. Tapi syaratnya adalah tidak boleh orang tersebut memiliki sifat fanatik pada dirinya atau hawa nafsu. Jadi dua pendapat itu dia ambil pendapat yang pertama karena fanatik kepada ustadznya misalkan. Atau dia mengambil pendapat yang kedua dikarenakan pendapat yang kedua lebih sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, bukan begitu ya. Wa innama qasduhu al-haq. Ya, itu syaratnya tadi. Tidak boleh ada ta'assub dan hawa nafsu. Tapi hendaknya yang menjadi tujuannya adalah kebenaran. Kita la yunkiru al-Hambaliyu ala Syafi'i wa la yunkiru Syafi'iyu ala al-Maliki. Maka ya, orang yang bermazhab Hambali tidak boleh mengingkari orang yang bermazhab Syafi'i.
Orang yang bermadzhab Syafi'i tidak boleh mengingkari orang yang bermadzhab Maliki. Yang selama permasalahannya adalah permasalahan yang belum ada dalil yang mempertegas mana yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada. Ya, dan tidak boleh juga didasari fanatik atau hawa nafsu. Wal a'immatul arba'ah wa atba'uhum ikhwatun ala madariz zaman walillahil hamd. Dan imam yang empat itu, mereka semua walillahil hamd adalah ikhwah, bersaudara seluruh. Ya. Ma waqa'a bainahum adawat. Tidak ada permusuhan antara imam empat mazhab. Wala waqa'a bainahum hazzazat. Ya, tidak ada yang namanya tegang urat istilahnya. Wa in waqa'a syai'un min dzalika fa inna ma huwa min ba'dil muta'assibah. Kalaupun ada terjadi pertentangan antara mazhab-mazhab yang ada, itu bukan pada imam-imam itu, tapi karena pendapat pengikut-pengikut mazhab yang fanatik. Ya, alladzina la ibrata bihim, yang mana pendapat-pendapat orang-orang yang fanatik ini tentu tidak ada ibrah bagi mereka, yang tidak perlu dianggap, ya, acuh saja kepada ucapan mereka itu. Lakin jumhuru ashabil madzhab al-arba'ah walhamdulillah laisa bainahum ada'un wala tafarruqun wala hazzazat. Nah, akan tetapi jumhur dari ashabul madzhab al-arba'ah, ya, jumhur Syafi'iyah, jumhur Hanabilah, jumhur Malikiyah, ya, tidak ada di antara mereka itu permusuhan, pertentangan, ya, tegang urat, ya, tazawajun, ya, mereka itu ya, berjalan beriringan. Yusalli ba'duhum khalfa ba'din, ya, yang Syafi'i salat di belakang imam yang Hambali salat di belakang imam yang Maliki, begitu seterusnya. Wa sallimu ba'duhum ala ba'din wa yata'akhun, ya, saling mengucapkan salam satu sama mereka. Wa yata'akhun, saling bersaudara. Ma'anna indahum ikhtilafun fi ba'dil masail al-ijtihadiyah al-muhtamalah. Ya, meskipun mereka itu punya perbedaan dalam beberapa masalah ijtihadiyah. Ya, muhtamalah. Muhtamalah artinya ya, nilai benar, kemungkinan benar dan salahnya sama-sama ada. Allati lam yadhhar rujhanu ba'diha ala ba'din. Muhtamalah itu maknanya adalah belum muncul atau tidak ada rujhan, penguatan yang satu dari yang lain. Tidak ada yang menguatkan ini lebih kuat dari yang ini. Wa min huna qalu al-kalimat al-masyhurah. Makanya ya, jumhur ashabul madzahib mengatakan la inkar fi masail ijtihad. Apalagi ucapan yang masyhur ini, bahwasanya tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah al-ijtihadiyah, dalam permasalahan-permasalahan ijtihad yang muhtamalah tadi, yang tidak boleh diingkari orang-orang. Selama permasalahannya adalah permasalahan ijtihad. Permasalahan yang harus diingkari itu adalah kalau dalam masalah akidah. Masalah akidah tidak ada ijtihad di situ. Fa idza kana ahlu baladin ala qaulin min hadhil aqwal al-ijtihadiyah. Kalau ya penduduk suatu negeri berpegang teguh dengan satu dari pendapat-pendapat ijtihadiyah yang ada, yang mana pendapat tersebut lam yadhhar ma yukhalifuha wa la ma yu'aribuha, tidak ada yang menyelisihi ataupun yang mendukungnya, mujtami'ina ala ra'yin min hadhil ara' al-fiqhiyah, ya, mereka bersatu dalam pendapat fikih seperti itu, fala yasuhu li ahadin an yufarriqa hadzal ijtima', maka tidak boleh bagi seorang pun untuk merusak dan melukai persatuan itu. Bal yambagil wifaq wa adamal ikhtilaf, tapi wajib di situ seharusnya kita untuk al-wifaq, yang bersatu dan tidak berselisih. Nah, jadi kalau dalam satu negeri, katakan Indonesia misalkan, mayoritas orang-orang di Indonesia berpegang teguh dengan satu dari pendapat yang ada, jadi pendapat-pendapat ijtihadiyah muhmalah tadi. Nah, maka wajib bagi kita untuk ya, kalau selama kita menganggap itu adalah ya kita rojehkan, maka ya, itu yang kita amalkan dan tidak kita pecah belah umat dengan mengatakan pendapat sebaliknya, kecuali memang ya, untuk ta'lim nasihat. Baik. Nah, itu dia ikhwah permasalahan yang kedua. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah salisah, permasalahan yang ketiga,
yaitu itibaruhum mukhalafatu walil amr fadilah wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahanah. Yaitu bahwasanya orang jahiliyah itu mereka menganggap bahwasanya memberontak kepada waliul amr, pemerintahan yang sah, menyelisih pemerintahan yang sah merupakan sebuah hal yang mulia bagi mereka. Sedangkan taat kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah bagi mereka adalah sebuah kehinaan. Nah, ini adalah perbuatan atau keyakinan yang diyakini oleh orang-orang di zaman al-jahiliyah. Baik, insyaallah kita akan baca matan dan syarahnya fil liqa'i al-qadim. Wallahu ta'ala a'la wa